Shalom sahabat pujian penyembahan, selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali. Sahabat, sebelum kita melangkah masuk dalam ruang doa, marilah kita terlebih dahulu membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Sahabat pujian penyembahan yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan ini menunjukkan bagaimana Yesus Kristus sangat mengutamakan dan menjunjung tinggi doa. Dalam kesunyian pagi, ia fokus mencari hubungan dengan Bapanya yang adalah sumber kehidupan di dunia ini. Ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan pondasi dari pelayanan Yesus di dunia. Sahabat, di sini kita belajar bagaimana Yesus selalu mendahulukan doa sebelum melakukan aktivitasnya. Bahkan, dia menghabiskan 40 hari di padang gurun untuk berpuasa dan berdoa sebelum memulai pelayanannya. Di Taman Getsemani, ia juga berdoa dengan penuh pergumulan sebelum menghadapi penyalibannya. Kita juga belajar bagaimana doa yang dilakukannya bukan hanya sekadar ritual belaka, melainkan sumber kekuatan, bimbingan, dan ketenangan. Sahabat terkasih, jika Yesus Kristus yang tanpa dosa saja mengutamakan doa, betapa lebih lagi kita sebagai murid-muridnya. Kita harus meneladani hal yang sama yang dilakukan Dia. Sahabat, memulai hari dengan doa berarti mengundang hadirat Tuhan dalam segala aktivitas kita. Doa di pagi hari mengarahkan hati kita kepada kehendak-Nya, memberikan damai sejahtera, kekuatan, dan fokus yang benar dalam menjalani hari. Namun, ketika kita menunda doa dengan berpikir akan melakukannya nanti, seringkali kesibukan hidup mengambil alih. Hari-hari berlalu dan tanpa sadar, kita lebih banyak dipenuhi oleh pikiran duniawi daripada kebenaran firman Tuhan. Ini berbahaya karena membiarkan dunia membentuk hati kita daripada membiarkan Tuhan memenuhi kita dengan kasih dan kebenarannya. Sahabat, firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2 mengajarkan kita bagaimana dalam hidup ini kita harus mengutamakan kepentingan kerajaan Allah terlebih dahulu di atas kepentingan duniawi. Dan ini bisa dimulai dari bagaimana kita memulai aktivitas di pagi hari. Ketika pagi hari kita diawali dengan doa dan hati yang terarah kepada Tuhan, kita akan menjadi saluran berkat bagi orang lain dan di dalamnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Sahabat, doa bukan sekadar kewajiban, tetapi suatu kehormatan, sebuah kesempatan untuk mendekat kepada Dia yang mengasihi kita tanpa syarat dan yang menuntun setiap langkah kehidupan kita. Haleluya. Sahabat, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi ini aku datang ke hadirat-Mu dengan penuh syukur. Terima kasih Tuhan atas hari baru, atas nafas kehidupan yang Engkau berikan. Aku rindu tetap berada dekat denganmu dan merasakan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Tuhan, penuhi hatiku dengan Roh Kudus-Mu sehingga memberikan ketenangan bagi jiwaku dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup. Lindungilah aku hari ini dari segala bahaya, pencobaan, serta keraguan yang berusaha menguasai pikiranku. Aku mempercayakan seluruh keberadaanku ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bimbinglah aku agar tetap berada di jalan yang benar dan tidak tergoda untuk menyimpang. Jagalah hatiku agar tetap murni dan jauh dari hal-hal yang menjauhkan aku dari-Mu. Berikan aku kekuatan untuk menolak segala sesuatu yang tidak memuliakan-Mu. Tuhan, aku menyerahkan setiap aspek hidupku kepadamu.
Ambillah tempat utama di hatiku, kuasailah emosiku dan pikiranku. Jangan biarkan aku dikuasai oleh ketakutan atau kekhawatiran, tetapi penuhilah aku dengan iman yang teguh, agar hidupku senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, aku memohon perlindungan darah-Mu untuk melingkupi aku, keluargaku, dan orang-orang terkasih yang aku kenal. Naungilah kami dengan kuasa kasih-Mu, dan lindungilah kami dari segala yang jahat, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, seperti Engkau melindungi umat Israel dengan tiang api di padang gurun. Demikianlah hadirat-Mu menjaga hidup kami setiap saat. Bapa, aku memohon anugerah dan belas kasihan-Mu untuk menuntun setiap langkahku. Jadilah penyedia dalam setiap kebutuhanku ya Tuhan, sumber berkat yang tak pernah habis, dan bukakanlah pintu kesempatan yang hanya Engkau dapat bukakan, dan lindungi aku dari segala keinginan atau rencana yang tidak selaras dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tak terbatas sepanjang kehidupanku. Aku memuji dan memuliakan nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan mengalaskan setiap langkah hidupku ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin.